Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Kasih Tuhan menyertai perjuangan hidupmu. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan martir. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takuti Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini saya merenungkan bahwa selama kita berbuat baik, jangan takut. Dan Tuhan menegaskan kepada kita, jangan takut kepada siapapun, selama niat dan perbuatan kita itu baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk takut hanya kepada Allah. Kalau kita marah, kita benci, kita dendam terhadap orang, kita memusuhi orang, harusnya kita takut akan Allah. Karena perbuatan-perbuatan demikian tidak dikehendaki oleh Allah. Allah selalu menebarkan kebaikan, cinta kasih. Maka jangan takut kepada siapapun selama kita menebarkan kebaikan. Maka yang tumbuh adalah kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita harus takut kepada Allah. Kita harus tunduk kepada Dia, bukan kepada manusia. Kadang kita terlalu takut terhadap manusia, lalu lupa akan Allah. Ingat bahwa hidup ini adalah anugerah dan berkat dari Allah. Allah selalu memperhatikan kita. Dia tidak biarkan kita menderita. Karena jelas dikatakan tadi, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Maka jangan takut. Dia ada bersama Anda. Dia berjalan bersama Anda dalam penderitaan. Dia menghapus air mata Anda dikala Anda mengalami keputusasaan. Dia Allah yang detik ini sedang berjalan bersama-sama dengan engkau. Rasailah, sadari akan kehadiran Allah ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Angkat sedikit penderitaan mereka Tuhan. Dan kalau boleh, jamah mereka Tuhan
Dan biarlah mujizat-Mu boleh mengalir dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh terus mewartakan belas kasih dan kerahiman. Berkatilah semua orang yang merawat orang sakit dengan cara mereka masing-masing. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.